Selamat sore yang terhormat Bu Christine Handayani, saya Andreas Brian dari kelas F dengan NIM 34180345. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pasar uang. Jadi yang pertama, pasar uang adalah, atau money market bahasa Inggrisnya. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek dengan mempertemukan pihak yang menawarkan dana atau kreditur atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau debitur. Terus yang jangka waktunya itu tidak lebih dari setahun biasanya. Terus yang kedua, yang ini ada ciri-ciri pasar uang. Jangka waktunya tadi disebutin jangkanya pendek, kurang dari 1 tahun. Terus mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Terus produk yang diperjualbelikan tuh kira-kira biasanya tuh SBI atau sertifikat Bank Indonesia, terus surat berharga pasar uang. Terus hasilnya kita terima dari transaksi itu biasanya tuh bunga returnnya. Terus pelaksananya biasanya BI, Bank Indonesia sebagai bank sentral. Terus ada karakteristik pasar uang. Yang pertama, orientasi profit. Terus yang kedua, menekankan pada kredit jangka pendek. Terus ada yang ketiga, pasar uang bersifat abstrak, tidak ada tempat khusus untuk perdagangannya, seperti pasar modal atau pasar barang. Transaksinya itu secara OTC atau over the counter. Terus dilakukan oleh setiap peserta melalui desk atau dealing room masing-masing pelaku pasar. Terus yang terakhir ada transaksi pasar uang bagi bank, dilakukan oleh pejabat dan diberi kuasa yang disebut dengan dealer money market. Terus tuh ada instrumen-instrumen pasar uang yang ada dua, yang dari internasional sama yang dari Indonesia. Kalau internasional contohnya treasury bills atau T-bills. Terus yang kedua ada commercial paper atau CP. Yang ketiga negotiable certificate of deposit atau CD. Terus ada banker acceptance atau BA. Terus bills of exchange atau BE, repurchase agreement atau repo, dan Fed funds itu biasa tuh di US tapi di Amerika Serikat. Terus kalau dari Indonesia tuh ada SBI, SBPU, CP, CD, call money, repo, BA, promissory note. Sebenarnya sama aja, cuman ya kadang suka beda sedikit sih. Terus saya menjelaskan tentang SBI. SBI itu merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Terus cara menghitungnya ini kalau ada dua, yang hasil efektif atau EY, itu PT 1 dikurangi PT 0 per PT 0 dikali 360 per jumlah hari ditahan. Terus yang proceed rumusnya nilai nominal dikali 360 per 360 ditambah tingkat diskonto dikali dengan jumlah hari jatuh tempo. Terus ada interbank call money. Pemberian kredit dapat berupa one day call money di mana harus dilunasi dalam 1 hari. Dapat pula berbentuk 2 day call money yang pelunasan dalam 2 hari. Terus call money itu yang diberikan tuh dapat berupa pinjaman dalam bentuk promise dengan maksimal jangka waktu jatuh tempo ada 7 hari. Terus ada CD atau Certificate Deposito. Certificate Deposito atau biasa disebut dengan Negotiable of Deposit. Nah, yang tadi sering disingkat juga CD, merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Terus Certificate Deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Mekanisme perdagangan dari sertifikat ini dapat diperjualbelikan baik ke pihak lembaga maupun ke pihak umum. Artinya, jual beli sertifikat dapat dilakukan di mana saja, pada bank yang menerbitkannya atau pada tempat yang disepakati bersama. Terus rumusnya itu nominal dikali 360 per 360 ditambah tingkat diskonto dikali jumlah hari diskonto. Terus ada treasury bills. Treasury bills atau biasa disebut T-bills ada sejenis surat obligasi pemerintah yang jangka waktunya cukup pendek. Terus rumusnya itu discount rate adalah discount rate sama dengan selisih per nominal dikali 360 per jangka waktu. Terus ada commercial paper atau CP. Commercial paper atau biasa disebut warkat niaga merupakan instrumen pasar yang berupa surat berharga berupa surat utang jangka pendek kurang dari 1 tahun.
Surat berharga ini diterbitkan oleh perusahaan besar yang memiliki tingkat kredit tinggi. Commercial paper pada umumnya dijual dengan cara diskon dan biasa dibeli oleh investor, lembaga, atau perusahaan lain. Suku bunga yang ditawarkan menggambarkan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan. Nilai suku bunga dari commercial paper diukur berdasarkan besarnya diskon. Terus banker acceptance. Banker acceptance merupakan satu instrumen pasar uang yang tercipta melalui perdagangan luar negeri, yaitu ekspor impor. BA adalah wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accepted atau diterima dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Instrumen pasar uang yang dapat dipindahkan seperti CP dan memberikan alternatif untuk memperoleh kredit pada saat barang-barang dikapalkan untuk segera dikirim ke luar negeri. Terus kita pakai contoh yang bank acceptance ya. Rumusnya itu discount sama dengan principal dikali rate per 100 dikali days to maturity per 365. Nah, misalnya ini ada contoh soal nih, sebuah bank menerbitkan banker acceptance dengan nilai nominal 1 miliar, jatuh tempo 31 Desember. Pada tanggal 5 Desember, banker acceptance tersebut didiskonto dengan diskon rate sebesar 11%. Pertanyaan pertama, berapakah besar diskon? Yang kedua, berapa profitnya? Kita jawab nih ya. Yang A itu besarnya diskon. Diskon itu rumusnya dari principal dikali rate per 100 dikali days to maturity per 365. Kita masukin prinsipalnya kan udah tadi di soal udah ada nilai nominal 1 miliar dikali sama 11 per 100. Kan discount rate-nya tuh sebesar 11 tuh rate-nya. Masukin, terus kita masukin days to maturity 117 tuh karena masuk 5 September ya kayaknya. Pokoknya jadi 117 per 365 sama dengan kita kaliin semuanya jadi totalnya 35.260.273,97 rupiah miliar rupiah. Terus yang kedua proceed rumusnya tuh seperti di atas 1 miliar jadinya 1 miliar dikurangi dengan 35.260.273,97 miliar rupiah dikali dengan itu dikurangin 1 miliar dikurangin segitu 35 juta hasil dari ininya diskonnya, terus kita kurangin dengan nilai nominalnya jadinya 964.739.726,03 miliar rupiah. Terus yang terakhir ada repo, transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang ditetapkan terlebih dahulu. Terus rumusnya jumlah pokok atau dikali jumlah hari jatuh tempo per 360. Sekian presentasi dari saya tentang pasar uang. Untuk tugas video untuk ujian akhir sekolah bank lembaga dan keuangan lainnya, saya mengucapkan terima kasih juga pada Bu Christine karena telah telah mengajar selama 14 pertemuan. Maaf ya Bu kalau ada salah Bu, makasih.